Kisah ini adalah sebuah kisah yang diangkat dari buku yang berasal dari Habibur Rahman Al-Shirazi yang judulnya Pudarnya Pesona Cleopatra. Seorang wanita bernama Raihana yang dinikahkan dengan seorang pemuda yang berprofesi sebagai dosen. Baik, katakanlah aku adalah dosen, sang pemuda ini. Suatu ketika, ibuku meminta aku untuk menikah dengan seorang gadis yang sama sekali tidak memiliki standar apa-apa untukku. Aku menginginkan seorang wanita yang cantik, yang pintar, yang diidolakan oleh semua orang. Tapi ibuku mengatakan, tidak, wanita ini baik untukmu. Dia penghafal Al-Quran, dia wanita yang sangat solihah. Dan dia cantik, menurut ibuku. Tapi ketika aku bertemu dengan wanita tersebut, tidak ada raut sedikit pun kecantikan di wajahnya. Namun kata ibuku, menikahlah dengannya. Karena ini baik untukmu dan kami telah menjodohkan engkau dan wanita ini sejak dulu, sejak masih kecil. Agar mempererat tali silaturahim, mempererat tali kekeluargaan. Maka karena baktiku terhadap ibuku, aku pun menikah dengan gadis bernama Raihana. Di hari pernikahan, saat semua orang bernyanyi, riang, genderang-genderang, ditabuhkan, Raihana tersenyum dengan sangat manis. Dan Raihana menyalami satu persatu tamu yang hadir. Namun tidak bagiku. Bagiku, pernikahan ini adalah neraka. Aku tidak suka pada Raihana. Aku tidak suka dengan wanita tersebut. Wanita tersebut sama sekali tidak ada standar kriteria sama sekali. Aku tidak suka, aku tidak ingin sebenarnya menikah dengan dia. Hari-hari pertama pernikahan, 7 hari, 2 minggu, sebulan, aku masih bisa berpura-pura untuk mencintainya. Aku berpura-pura untuk bahagia setiap melihat wajahnya. Dan Raihana merasa sangat bahagia karena ia berpikir bahwa aku suami yang sangat baik padanya. Ia melayani semua kebutuhanku, dia melayani makan minumku, dia melayani semuanya. Namun aku sudah tidak bisa lagi berpura-pura dengan kebohonganku. Di hari ke-4 bulan sampai seterusnya, aku pun mulai muak dengan wajah istriku. Yang tadinya aku melihat Raihana ya biasa-biasa saja. Lama-lama ketika dia mulai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, lama-lama ketika dia mempersiapkan makan minuman buatku, aku benci sekali dengannya, aku tidak suka dengannya. Sebenarnya tidak ada alasan bagiku untuk membencinya. Ia adalah istri yang sangat baik, ia adalah istri yang sangat solihah, melayani semua kebutuhanku. Namun benar-benar aku tidak suka berada di dekatnya. Maka di hari ke-4 bulan itu, aku memutuskan untuk tidak satu ranjang lagi dengan Raihana. Aku tidur di kamarku sendiri dan Raihana tidur di kamarnya sendiri. Dan setiap malam Raihana merintih dan menangis karena perilakuku yang semakin hari semakin kasar padanya. Raihana bersimpuh tertunduk kepadaku dan mengatakan, maafkan aku, apa kesalahanku, katakan kesalahanku agar aku bisa memperbaikinya. Jangan sekali-kali engkau bersikap seperti itu tanpa aku tahu apa kesalahanku. Aku ingin mengabdi kepadamu sepenuhnya, wahai suamiku. Namun, ocehan dari Raihana seperti penjual jamu saja bagiku, tidak ada artinya apa-apa. Maka di usia yang ke-6 bulan ternyata Raihana juga hamil. Kemudian Raihana mengatakan, izinkan aku untuk pergi ke rumah ibuku agar aku bisa tenang. Dan aku sangat bahagia supaya tidak lagi melihat wajah istriku itu. Akhirnya Raihana bersama dengan ibunya dan aku pun sendirian menjalani kehidupanku. Suatu ketika aku pernah kehujanan dan aku sangat kelaparan. Ketika sampai di rumah aku merasa sepi karena selama ini Raihana selalu melayaniku, memberikan makanan untukku. Ada terselip di hatiku, andaikan saja ada Raihana. Tapi segera aku tepis jauh-jauh. Suatu ketika aku berada di kampus, seseorang berkata, engkau tahu apa yang terjadi di kampus ini? Ada seorang dosen yang sangat muda, yang sangat cerdas, tapi ketahuilah, kasihan sekali, istrinya berselingkuh. Kemudian aku terkaget, kenapa bisa? Ya, karena dia memilih istri yang sangat cantik, namun istrinya berselingkuh, kata temanku. Kemudian aku pun berpikir tentang Raihana. Raihana tidak cantik, tapi ketika dia berselingkuh, walaupun aku tidak mencintai Raihana, aku pasti akan membunuh Raihana. Bagaimanapun juga Raihana adalah istriku. Namun kenyataannya Raihana memang baik. Tapi kemudian sang laki-laki itu berkata lagi padaku, beruntunglah karena engkau memiliki istri yang solihah, katanya. Kemudian aku mulai tertegun. Benarkah aku mendapatkan istri yang solihah? Keesokan harinya aku mendapatkan cerita lagi dari seorang teman. Teman tersebut mengatakan bahwa, ketahuilah, engkau tahu mengenai rumah tanggaku? Aku memilih wanita yang cantik, gadis Mesir.
Namun ternyata ia berselingkuh, padahal aku sudah menyerahkan seluruh hartaku untuknya. Ketika aku bangkrut, dia meninggalkanku. Maka beruntunglah engkau mendapatkan Raihana, gadis yang sangat solihah. Ketika itu pada akhirnya aku merenung, aku pulang dan aku bermuhasabah dan aku berdoa kepada Tuhanku. Mendadak aku merindukan istriku Raihana. Sudah 2 bulan rupanya aku tidak bertemu dengan Raihana. Maka tiba-tiba ada perasaan cinta yang membuncah di dadaku. Aku ingat semua tentang Raihana. Aku ingat kelemah lembutannya. Aku ingat semua apa yang dia berikan kepadaku. Dan aku ingat perangaiku yang selama ini membentak-bentak istriku. Aku ingat perangaiku yang selama ini kasar pada istriku. Maka menangislah aku sejadi-jadinya. Aku katakan, maafkan aku wahai Raihana, aku mencintaimu, kata sang laki-laki itu. Maka sang pemuda ini, aku ini akhirnya berlari menuju ke rumah mertuaku. Aku ingin bertemu dengan Raihana. Namun apa yang terjadi? Sampai di rumah Raihana, mertuaku menangis terseduh-seduh. Sudah seminggu kau tahu bahwa Raihana telah tiada. Ia meninggal dunia ketika melahirkan anakku. Ketika kami menghubungimu, engkau tidak ada. Ketika kami menghubungimu, engkau pergi entah kemana, handphonemu tidak bisa ditelepon. Lalu apa yang terjadi? Aku berlari menuju ke kuburan Raihana dan aku katakan, maafkan aku istriku. Maafkan aku yang telah menyanyiakan kesetiaanmu. Maafkan aku yang telah menyanyiakan semua kebaikanmu. Maafkan aku istriku. Lalu apa kata sang mertuaku? Mertuaku berpesan, Raihana mengatakan padamu. Raihana katakan, maafkan aku suamiku. Aku tidak bisa memberikan pelayanan yang terbaik untukmu. Aku sudah berusaha, tapi engkau masih saja merasa bahwa aku selalu kurang. Maafkan aku. Begitu kata Raihana. Maka kemudian air mataku tumpah ruah dan aku katakan, Raihana, aku mencintaimu, tapi sudah terlambat. Raihana sudah tidak ada. Dan apalah aku seorang pemuda yang tidak tahu diri ini. Mudah-mudahan ini menjadi kisah pembelajaran yang luar biasa berharga untuk menjaga kesetiaan antar suami dan istri.